Baik Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara pengajian Majelis Taklim Khairunisa IKBI PT Perkebunan Nusantara 13 akan segera kita mulai pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022. Pertama-tama kita panjatkan, kita sampaikan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya, taufik dan nikmat yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Kita dapat berkumpul kembali dalam acara pengajian virtual pada hari ini tanggal 28 Juni 2022 dengan tema yang sudah kami susun adalah mentauladani puasa para rasul. Salawat dan salam tentunya tak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita rindukan syafaatnya di akhirat nanti. Dan tercurah juga tentunya keselamatan kepada keluarga dan sahabat Rasulullah. Tentunya kita juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai pembuka, saya ucapkan yang terhormat Ibu Dina Rizal Hadamani selaku Ketua IKBI PT Perkebunan Nusantara 13. Yang terhormat Ibu Yusmidar Hayamuddin Panjaitan selaku Wakil Ketua IKBI PT Perkebunan Nusantara 13. Yang terhormat Ibu Nani Yudi Kristanto selaku Wakil Ketua IKBI PT Perkebunan Nusantara 13. Dan yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Ustadz Didi M. Nur Haris, LC, MSH, PhD, yang selaku narasumber pada hari ini, alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita, serta ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang kami sayangi. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya akan membacakan susunan acara pengajian virtual kita pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama registrasi, 2 pembukaan, yang ketiga tilawah Al-Quran dan sari tilawah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wakil Ketua IKBI PT Perkebunan Nusantara 13, kemudian tausiah, dilanjutkan tanya jawab, doa penutup, foto bersama, dan penutup. Ibu-ibu pengajian Khairunisa yang kami sayangi, sebagai pembuka acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 184, yang akan dibacakan oleh Ibu Rini Sujud Pratomo, dan sari tilawah Ibu Miranda Nanda Nur Cahyo. Kepada Ibu berdua kami persilakan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu
fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an telah sama-sama kita dengarkan dengan khusyuk. Semoga kepada kita semua yang mendengarkan bacaan ini, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya,
Marilah kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua IKBI PT Perkebunan Nusantara 13. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu Nani Yudi Kristanto. Kepada Ibu Nani, waktu dan tempat kami persilakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Mic-nya Ibu. Bu Nani mohon. Ya. Iya. Semangat Ibu-ibu. Iya. Alhamdulillah Ibu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Nova atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya. Ketemu lagi ibu-ibu solehah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pada siang hari ini puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya Allah berikan kesempatan kepada kita bisa bersilaturahim di pengajian Majelis Taklim Khairunisa IKBI PTPN 13 secara virtual ini. Salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Beliaulah yang membawa kita dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan terang penuh rahmat sampai sekarang ini. Semoga kita terus meneladani Nabi Muhammad dan semoga kelak kita di yaumul kiamah Rasulullah bisa memberikan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu soleha dan Bapak Ustadz Didi, izinkan saya mewakili beliau yang terhormat, Ibu Risal Hadamani, Ketua IKBI PTPN 13. Insya Allah beliau sekarang dalam perjalanan, kalau tidak ada halangan juga bisa hadir. Maka saya diamankan untuk menyampaikan sambutan ini. Yang saya sayangi ibu-ibu yang hadir semuanya, dari wilayah Kalimantan Barat, Timur, Tengah, dan Selatan, yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu. Semoga niat kita di dalam menuntut ilmu di majelis taklim ini Allah beri pahala dan dicatat sebagai amalan yang terbaik. Selain itu, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Pengajian ini selain menjadi tempat kita menimba ilmu agama, juga bisa menjadikan ajang silaturahim kita. Sebab kita memang jarang ketemu secara offline dengan ibu-ibu utamanya di unit-unit dan di kebun-kebun. Ibu-ibu soleha yang dirahmati Allah, hendaklah kita tetap waspada menjaga diri dengan memperhatikan protokol kesehatan di dalam keluarga maupun di lingkungan kerja suami kita. Agar kita senantiasa insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga alhamdulillah pengajian bulan ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang terus diberi kesempatan, kemudahan dan kelancaran. Kepada ibu-ibu yang tidak bisa hadir dalam pengajian kali ini, semoga di pengajian yang akan datang bisa hadir dan bergabung dengan kita. Tentunya ibu-ibu yang belum bisa hadir, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Kepada Bu Aning dan Bu Teguh CS yang bertugas utamanya ibu-ibu bidang pendidikan, terima kasih atas kerjasamanya dan kekompakannya dengan tim sehingga pengajian ini terselenggara dengan baik. Wabil khusus kepada yang terhormat Ustadz Didi M. Nur Haris, LCM, SH, PhD, saya mewakili Ibu Ketua dan segenap ibu-ibu IKBI PTPN 13 mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz Didi yang mana Ustadz sudah meluangkan waktunya bisa hadir memenuhi undangan kami guna menambah ilmu agama kepada ibu-ibu yang hadir. Pengajian hari ini kita ambil tema menauladani puasa para nabi. Temanya sangat bagus ya ibu-ibu yang dibacakan oleh Bu Suyud dan Bu Niranja tadi.
Alhamdulillah. Surat-suratnya tersebut di dalamnya terdapat penjelasan tentang bagaimana ketentuan puasa bagi kita kaum muslimin. Jadi alangkah baiknya kita dengarkan langsung yang akan dijabarkan oleh Ustadz kita. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti menjadi ladang amal ibadah beliau. Harapan kami semua, semoga selepas Ustadz Didik memberikan tausiahnya yang merupakan siraman rohani bagi kita semua, ibu-ibu PTPN 13, insya Allah nantinya kita bisa lebih baik lagi cara berpuasanya dan menerapkan ilmunya kepada kehidupan kita sehari-hari. Demikian Ustadz dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nani Yudi Kristanto atas sambutan yang disampaikan untuk pengajian Hari Indonesia kita pada hari ini. Selanjutnya ibu-ibu pengajian Hari Indonesia yang dirahmati Allah, marilah kita mendengarkan acara pokok pada hari ini, yaitu tausiah yang telah kita tentukan temanya, yaitu mentauladani puasa para rasul, yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Didi M. Nurharis, LCMSH, PhD. Namun saya ingin menyapa dulu Pak Ustadz, sudah ada dan apa bisa dimonitor suara kami Ustadz? Ya, di mute ya Pak Ustadz, masih tertutup. Ya. Tes. Ya. Masuk? Ya, dengar Pak Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan, insyaallah. Ya, ibu-ibu majelis Taklim Khairun Nisa yang dirahmati Allah, sebelum kita nanti mendengarkan tausiah dari narasumber, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, kembali saya akan menyampaikan, memperkenalkan profil daripada narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Ustadz Didi M. Nurharis, LC, MSH, PhD, yang lahir di Tuban pada tanggal 23 Maret tahun 1976. Alamat beliau ada di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama nomor 5, nomor 17B, ya. Kemudian beliau mempunyai moto hidup, menjalankan hidup lebih bermakna. Masya Allah. Riwayat pendidikan beliau adalah sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, sekolah dasar di Tuban, Jawa Timur, sekolah menengah pertama juga di Tuban, Jawa Timur, di SMA juga diselesaikan di daerah Lasem, Jawa Timur ya Pak Ustadz, dan S1-nya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab LPIA Jakarta. S2 dan S3 beliau tempuh di University of Malaya, Malaysia. Dan saat ini beliau beraktivitas sebagai dosen tetap di Politeknik Negeri Pontianak dan dosen tamu di Fakultas Ekonomi Untan ya. Benar ya Pak Ustadz ya? Ya. Baik, demikian tadi sekilas saya perkenalkan siapa narasumbernya, dan nanti sebelumnya apabila selama pemaparan tausiah nanti ibu-ibu peserta majelis taklim ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk langsung saja mengisi pertanyaannya di kolom chat yang telah tersedia. Baiklah ibu-ibu, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan tausiah pada hari ini. Kepada Ustadz Didi M. Nurharis, kami persilakan. Mohon izin saya bisa share screen, bisa ya? Oh, silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, saya biar untuk mempermudah. Baik, ya, silakan Ustaz. Sudah tampak kelihatan Ibu ya? Alhamdulillah. Iya, sudah. Baik. Ya. Silakan, tafadhol Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala semata di kesempatan siang hari ini di tengah kesibukan maupun kegiatan aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk dapat hadir meski dalam forum virtual ya. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk belajar thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka-mereka yang duduk bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampunkan dosa-dosanya, Allah akan turunkan rahmat kasih sayangnya, dan orang-orang yang berada di majelis ilmu sesungguhnya mereka berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segenap keberkahan dan jaminan Allah karuniakan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan kami muliakan, tadi ada Ibu Nani ya, insya Allah tadi yang menyampaikan kata sambutan, kemudian juga Ibu Eva selaku pembawa acara, dan juga ibu-ibu semua yang turut hadir tidak dapat saya sapa satu persatu. Insya Allah kita semuanya dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini enggak saya sapa bapak-bapaknya, enggak ada Bu Eva ya. Jadi ibu-ibu semua ada. Ini ya. Oh iya, saya paling ganteng sendiri berarti. Iya. Ya. Jadi insya Allah tema yang disampaikan kepada saya untuk diangkat di kesempatan siang hari ini adalah meneladani puasa para nabi ya. Jadi ayat sampaikan memang kaitannya secara khusus ayat tentang ibadah bulan suci Ramadan. Ini puasa yang wajib, dan puasa yang sunnah ini sangat banyak ya, terlebih ketika kita menjelang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Insya Allah yang kurang lebih akan jatuh pada tanggal 1 Juli ya. 1 Juli ini kita sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebaik-baik hari dan semulia-mulianya hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga Nabi memuliakannya dengan memperbanyak puasa. Dalam hadis Abu Dawud itu tanggal 1 sampai tanggal 9 Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa. Mudah-mudahan melalui tema yang akan kita bahas, kita akan mengambil spirit, dan mudah-mudahan puasa-puasa apakah yang wajib, puasa Ramadan, atau kita puasa kifarat, ya, atau puasa qadha dan lain sebagainya, termasuk juga puasa-puasa sunnah kita senantiasa dapat kita jaga, sehingga tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah, namun orientasi kita adalah kualitas. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di awal. Spirit kita dalam setiap amal itu tidak amalan biasa. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah puas dengan sesuatu yang biasa, maka kita di hadapan Allah, spiritnya adalah ayat surat At-Taubah ini, ayat 105. Wa qul i'malu, beramalah kalian. Katakan Muhammad, i'malu, beramalah kalian. Langsung Allah tegaskan, fasayarallahu amalakum. Allah yang langsung akan menilai. Wa rasuluhu, kemudian rasulnya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan penegasan spirit yang mesti harus kita jadikan sebagai landasan, bahwa Allah yang pertama akan melihat, Allah yang akan pertama menilai. Maka ketika kita menyadari bahwa amalan ini kita persembahkan kepada Allah, tentu
tidak hanya sekedar beramal. Ibu-ibu, kalau kita ini diberi kesempatan untuk memberikan hadiah kepada presiden, kira-kira, saya kira ibu-ibu misalkan, oh nanti Pak Presiden mau mampir ke rumah kita, tolong dijamu. Pasti kita akan berikan jamuan teristimewa, terlezat, ya, terbaik. Ini kalau sesama manusia. Bagaimana keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan mempersembahkan Malikal Mulk, raja di raja. Maka spirit amal di dalam kehidupan ini memang adalah fokus kualitas. Jadi fokuskan kualitas. Maka para ulama kita dahulu, ibu sekalian, setiap kali beramal itu mereka lebih memperhatikan kualitas dibanding amal itu sendiri. Karena kalau kita ini sekali beramal lalu diterima oleh Allah, insya Allah ya, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah SAW dalam satu hadis menyebutkan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum, mencintai kalau salah seorang di antara kalian beramal dengan satu amalan. Ayyutqinahu, kita itqon. Itqon itu sungguh-sungguh, serius, kita benar-benar melaksanakan, tidak hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban atau ikut-ikutan, tapi betul-betul kita seriuskan. Ini spirit kita. Dan Rasulullah SAW ketika beliau memberikan kepada kita arahan, ya, menjaga kualitas ini salah satunya kualitas niat. Sampai-sampai meskipun amal kita ini sedikit, tapi kalau kualitas niatnya kita jaga, insya Allah akan mencukupi kita. Akhlis niyataka yakfikal amalul qalil. Ini hadis riwayat Imam Hakim, Baihaqi dari Abu Nuaim. Jadi ikhlaskan niatmu, maka meski amal kita itu sedikit, insya Allah Allah akan berikan karena keberkahan niat kita. Maka tentu yang kita inginkan banyak dan berkualitas. Dan kualitas amal itu ternyata tergantung dari kualitas niat kita. Karenanya dampak amal kalau berkualitas ini sekalian, Allah itu amal lahir itu tidak menjamin. Ya kan? Amalan lahir tidak menjamin. Orang munafik itu tidak kurang sholatnya bersama Nabi. Mereka ikut berjuang bersama Nabi. Mereka juga berpuasa bersama Nabi. Tapi yang kurang adalah amal batin. Mereka tidak ikhlas. Karena sholatnya karena Rasul. Karena beribadahnya itu karena manusia. Ada maunya. Maka ini kenapa orang-orang munafik masih terancam di neraka jahanam paling dasar, ya? Karena mereka bukan kurang sholat, bahkan jihad juga. Tetapi yang kurang adalah nilai kualitasnya. Kita juga mengenal Nabi SAW 3 golongan. Yang pertama masuk neraka. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar, ya, cerita ternyata bukan orang yang kita anggap paling jahat atau paling buruk. Yang disebut Nabi orang-orang yang memiliki amalan-amalan besar. Yang pertama disebut Nabi siapa? Mujahid, sampai mati di medan perang. Itu bayangkan, Bu, ya. Bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang perjuangannya, tapi Allah tahu yang kurang keikhlasan dirinya. Sehingga ketika disidang oleh Allah, aku tahu dulu ketika engkau berjuang hanya ingin mendapatkan niat bahwasanya engkau disebut pahlawan dan telah kau dapatkan, maka diseret dengan mukanya ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, orang yang banyak derma, banyak bersedekah, banyak berinfak. Bukan kurang perjuangan dan pengorbanan hartanya, tapi yang kurang Allah tahu. Isi hatinya ketika berderma, bersedekah, berinfak adalah karena apa? Karena ingin disebut derma. Nah, yang ketiga adalah orang yang ahli Quran. Saat dia baca, Allah tahu tujuannya bukan untuk mencari ridhonya Allah, tetapi untuk mencari sanjungan dan pujian. Maka ibu-ibu sekalian, ini juga dampak amal, ya. Kalau kualitasnya tidak dijaga. Nah, ini kartu penyelamat akhirat. Ya, ini Nabi SAW pernah menceritakan bahwa yang akan menyelamatkan kita itu adalah keikhlasan kita. Meskipun kita anggap amalan itu biasa. Maka kita lihat bagaimana seorang wanita pelacur masuk ke dalam surga
gara-gara memberi minum seekor anjing. Ya kan? Memberi minum seekor anjing. Ini pekerjaan yang nista. Tapi Allah ampunkan dari memberi minum. Para ulama katakan apa yang membuatnya begitu berbobot di sisi Allah adalah ketulusan. Itulah keikhlasan. Kita anggap biasa memberi minum, apalagi anjing ya, seekor anjing lagi. Lalu kemudian selamat di akhirat. Jadi masuk surga. Allah ampunkan dosa-dosa melacurnya itu. Ini adalah bobot nilai kualitas kalau ketulusan itu kita hadirkan. Kisah juga orang yang masuk gua, Bu ya, sama. Kisah kita sama-sama tahu, ini juga kisah tentang kualitas ya. Kita bicara masalah kualitas, spirit awal dulu ini. Jadi kualitas. Yang pertama dia merawat ibunya. Kan ada 3 orang masuk ke dalam gua langsung tertutup. Batu besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ini dulu di zaman Bani Israel. Diceritakan oleh Nabi dalam hadis Imam Bukhari. Lalu mereka yang bisa menyelamatkan adalah amal kalian. Tolong cari mana amal kalian yang paling ikhlas. Satu mengatakan dharmanya, dharma baktinya kepada ibunya. Jadi, sampai dia pernah menunggu, ibunya terlelap tidur, selesai tidur siuman bangun, baru dikasih makanannya. Ya Allah, kalau memang dharma baktiku kepada ibu engkau terima, maka angkat batu ini, terangkat dengan amal solehnya itu. Nggak pakai pengungkit apa-apa. Yang kedua, orang yang punya karyawan, lalu pergi tanpa mengambil apa? Tidak mengambil gajinya. Lama tidak datang, tiba-tiba muncul. Minta gajinya. Dia nggak pelit, dikasihkan. Ya Allah, kalau itu jadi amal kebaikanku, angkat amalnya. Lalu kemudian terangkat. Yang ketiga, dia pernah punya wanita pujaan, lalu kemudian sang wanita itu perlu uang. Akan aku pinjamkan uang dengan syarat kau berzina. Ya namanya orang terpaksa. Tapi sebelum berzina, dia diingatkan, takutlah kepada Allah. Nggak jadi dia akhirnya. Lalu kemudian dah bawa aja uang ini. Nggak jadi berzina. Ya Allah, kalau itu jadi amal baik, nggak jadi aku berzina, angkat batu. Dia terangkat. Ini karena kualitas. Rata-rata semuanya keikhlasan. Maka mudah-mudahan kita dalam amal apapun orientasi kita adalah keikhlasan. Jadi agar amal tidak sekedar kebiasaan. Puasa kita, sholat kita, ya jadi zikir kita. Apapun bukan hanya kebiasaan, tapi ada nilai kualitasnya. Jadi beramal dan bukan asal amal. Ini intinya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka ya, kera di rimba pun juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Artinya kita jangan sampai hanya sekedar beramal tanpa kita berusaha untuk menjaganya ini. Menjaga kualitasnya. Bapak sekalian, rahimakumullah. Jadi dalam puasa kita ya puasa kita ini sama ya, dalilnya puasa Ramadan secara umumnya ibadah puasa. Ketika kita berpuasa Allah sudah arahkan. Untuk apa kita berpuasa? Ternyata puasa itu, ini ayat tadi dibacakan ya. Puasa itu cara tercepat agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ternyata cara tercepat itu adalah dengan puasa. Makanya Ibu kalau kita ini puasa, Masya Allah ya. Langsung terasa ringan, sholat ringan, baca Quran ringan, ya, sedekah ringan. Itu hawanya begitu ya. Ketika perut kita kosongkan, ketika keinginan-keinginan fisik kita ini ya, kan makan, minum, kemudian yang membatalkan puasa itu kan, kalau kita kendalikan kan urusan-urusan fisik. Ternyata yang hidup adalah batin kita, rohani kita, jiwa kita, begitulah. Jadi ternyata kalau sedikit kita kendalikan kesenangan-kesenangan fisik, hati itu langsung hidup. Ketakwaan muncul. Tapi kalau fisik ini kita manjakan, makan kita tidak, istilahnya tanpa batas. Semua kita makan, halal haram pun juga dimakan. Kita manjakan ini, badan kita. Yang mati siapa, Bu? Yang mati adalah hatinya. Ya, yang mati hatinya. Maka sudah begitu kaidahnya. Kalau fisik ini tarikannya bumi, kalau rohani tarikan langit. Ya kan? Tarikan langit. Makanya Allah tahu keadaan kita. Agar ketakwaan muncul,
agar rasa takut muncul. Takwa itu kan rasa takut yang membuat akhirnya kita dengan dosa itu berjarak. Ya, dengan dosa berjarak. Salah satu sarananya adalah yang Allah berikan, puasalah. Maka kalau orang rajin berpuasa, ibu sekalian, insya Allah mentalnya itu sehat. Ya, rohaninya itu sehat. Dia akan lembut hatinya, mudah tersentuh, dia akan peduli dengan sesama, begitu ya. Jadi tidak ada sombong, tidak ada apa, karena dia merasa. Karena salah satu yang ditempa melalui ibadah puasa itu jiwanya. Maka ini ibadah puasa kita. Karenanya kalau kita coba gambarkan, ya puasa itu sampai kepada ketakwaan ini. Iman ini perlu diolah. Ini bagaimana cara mengolah iman? Ini kondisi batin ya. Iman itu keadaan jiwa kita, tapi belum muncul menjadi sebuah perbuatan. Agar yang kita imani ini berbuah kepada amalan nyata, maka perlu dibantu dengan puasa. Jadi kira-kira puasa itu mesinnya. Untuk apa? Melatih agar yang kita tahu baik, kita jadi amal kebaikan. Ada orang yang tahu baik, tapi nggak bisa berbuah kebaikan, Bu. Ada tuh. Tahu baik, tapi dia nggak bisa. Tetap saja dia jadi buruk. Kadang-kadang kan begitu ya. Orang-orang yang misalkan lah, yang sampai masuk penjara membunuh, merampok, mungkin apalah narkoba. Kalau kita tanya, tahu mereka. Kenapa merampok? Tahu nggak hukumnya merampok? Nggak boleh, Pak. Iya kan? Dia tahu nggak boleh, tapi kenapa perbuatannya merampok? Mabuk nggak boleh, narkoba. Tapi dia masih narkoba. Nah itu namanya antara yang diimani dengan perbuatan nyata nggak nyambung. Nah ternyata cara memprosesnya untuk melembutkan hati, agar apa yang kita ketahui, kita imani kebenarannya, kebaikannya itu berbuah amal nyata. Barulah takwa. Maka akan disebut takwa itu apa? Takwa itu mentaati perintah. Takwa itu menjauhi larangan. Jadi konkret begitu ya. Sesuatu yang nyata dan tampak. Nah ini ibadah puasa adalah jembatannya. Jadi sarananya itu adalah ibadah puasa ini. Jadi begitu ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin sampaikan agar kita sukses ya dalam ibadah puasa itu mengikuti puasa ala Nabi. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan tadi tekad yang kuat, niat yang ikhlas. Ini satu. Kita ini puasa untuk apa? Gitu. Maka Nabi SAW kalau dalam ibadah puasa dalam hadis yang sahih berlaku juga untuk puasa Ramadan maupun juga puasa yang lainnya. Setiap amalan anak Adam itu untuknya, untuk kita, kecuali puasa. Kata Nabi kan, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Jadi ibadah puasa itu dimensinya rahasia. Betul Bu ya? Yang tahu puasa itu kita hanya dengan Allah. Walaupun kita misalkan, tidak ada yang tahu Bu, kita misalkan udah niat puasa. Atau kita udah lepas makan. 1 piring, 2 piring kita keluar. Orang nggak tahu kalau kita habis makan dan minum. Tahunya kita udah puasa. Makanya puasa itu ibadah rahasia. Karena ibadah rahasia, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung menilainya. Jadi mengkalkulasikannya. Ini karenanya sesungguhnya ibadah puasa itu melatih kita untuk keikhlasan. Makanya ibu-ibu yang pertama harus kita jaga kualitasnya ini adalah niatnya. Untuk apa ibu-ibu puasa? Jangan sampai salah niat. Diet Pak Ustadz. Oh, diet dapet. Tapi pahala nggak dapet. Kalau kita niatnya hanya karena diet. Jadi, atau misalkan ada juga untuk mahasiswa, kalau puasanya untuk apa? Untuk ngirit katanya. Ya Allah, sayang. Jadi sebab ibu-ibu kalau kita niatnya dunia, misalkan tadi biar untuk diet dapat tapi akhirat hilang. Rugi kita. Tapi kalau kita niat akhirat, insya Allah dunia pun dapat. Dunia akan dapat. Maka jaga kualitas niatnya. Untuk apa kita berpuasa. Jadi inilah puasanya para anbiya. Yang kedua, menginapkan puasa sebelum fajar. Jadi ini khusus untuk puasa yang wajib. Ya. Niat itu harus diinapkan malamnya. Kita memulai malam hari.
Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa kifarat, jadi puasa qadha. Nah, ini puasa kifarat itu apa? Misalkan puasa kalau kita habis bersumpah, kita bersumpah, pokoknya saya nggak mau datang. Demi Allah, saya nggak akan datang ke rumah ibu sampai mati. Misalkan, ibu ini nggak baik itu. Kenapa? Bersumpah kok melakukan perkara yang nggak baik. Kok nggak baik? Ya kan perintah agama silaturahim. Kenapa ibu bersumpah untuk tidak silaturahim? Maka wajib dibatalkan. Jadi salah satu ketakwaan itu membatalkan sumpah kalau yang disumpahkan itu isinya buruk. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kita sudah bersumpah dan batalkan, puasa 3 hari. Kan begitu kan? Nah, puasa 3 hari itu kita sebut puasa kifarat, hukumnya wajib. Maka puasa yang seperti ini kita inapkan dari semalam. Atau puasa qadha, ibu-ibu yang kemarin Ramadan, ya masih ada utang, lalu kita ingin membayar. Maka harus diniatkan dari semalam. Diniatkan. Tapi kalau puasa sunnah memang puasa sunnah Senin, Kamis, atau nanti ini puasa Dzulhijjah ya. 1 sampai 9, puasa hari Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjah, maka para ulama membolehkan niatnya walaupun sudah terbit fajar. Terbit fajar, tidak masalah. Jadi khusus untuk puasa sunnah, asal belum ada perkara yang membatalkan. Jadi membatalkan, misal kita ibu-ibu sekalian pas sudah jam 8, jam 9 belum ada sarapan, belum ada minuman, hari Senin lagi, udahlah saya puasa saja. Nah, mulainya niat itu dari jam 8. Boleh? Boleh. Lanjut. Bapaknya pulang, misalkan, "Ma, ada makanan ke?" Udah jam 10. Dari pagi belum ada makanan masuk. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Udahlah kalau begitu puasa aja. Oh, mantap ini. Nyaman Bu ya kalau punya suami begitu Bu ya. Nggak ada makan langsung niat puasa. Jadi boleh, boleh. Kalau puasa sunnah. Jadi, tapi kalau paginya udah sarapan 1 piring, jam 10 belum ada makanan, saya niat puasa. Oh, tadi sudah 1 piring, nggak boleh. Jadi kalau kita sudah ada yang membatalkan, ya berarti tidak boleh kita niatkan. Yang ketiga, Nabi SAW itu selalu bersahur. Jadi puasa itu bersahur. Jadi Masya Allah ya. Nabi SAW tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian. Karena sahur itu ada keberkahan. Apa berkahnya? Insya Allah banyak. Berkahnya sahur itu ibu-ibu, pertama yang langsung kita rasakan, kita akan lebih kuat untuk berpuasa. Ya, kita akan lebih kuat untuk berpuasa. Jam 10, jam 11, jam 12 itu nggak langsung lemes. Beda kalau orang nggak sahur. Itu akan terasa. 1. Yang kedua, lebih menguatkan niat. Ya, lebih menguatkan niat. Kalau kita semalam dah sahur, insya Allah godaan untuk buka puasa, kalau puasa sunnah Bu ya. Kalau puasa sunnah kan tergantung kita Bu ya. Kalau puasa sunnah itu kan bisa kita lanjutkan, bisa juga tidak kita lanjutkan. Pas sudah niat puasa, tiba-tiba ada tamu. Ada tamu. Bolehkah kita buka? Boleh. Karena puasa sunnah itu kitalah yang mengendalikan. Nah, kalau kita ini udah sahur puasa sunnah, kadang-kadang untuk menghindari godaan itu sahur Bu. Ya, kalau kita ini nggak sahur biasanya dapat tantangan sedikit jam 11. Ih, Masya Allah ada makanan lezat. Belum juga kita udah kelaparan nih, biasanya tergoda itu buka puasa. Tapi kalau kita ini sudah sahur, rata-rata diberikan kekuatan. Jadi niatnya lebih kuat. Di samping sahur itu Nabi katakan, jadi kita kalau di waktu sahur, insya Allah waktu sahur adalah waktu istimewa. Allah turun ke langit dunia. Allah ijabah kita doa-doanya. Maka kalau kita sahur, insya Allah ya kita dekat dengan pengabulan doa. Ini makanya sahur itu sangat-sangat penting ya. Nabi SAW menganjurkan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan ibu-ibu, sahur itu pembeda puasanya orang Islam dari puasa orang yang lain. Jadi orang Nasrani itu kalau puasa nggak pakai sahur. Makanya Nabi sebut sahur itu adalah pembeda. Pembeda.
Kita ini kan spiritnya harus beda kan. Jangan sama dengan mereka ibadahnya. Kan begitu. Mereka puasa tapi nggak pakai sahur. Nah, kita puasa pakai sahur. Begitu ya. Nah, ini penting, jangan kita anggap remeh, meskipun sahur itu hanya sebutir, 2 butir kurma, seteguk 2 teguk air, nggak ada masalah. Berkahnya itu ada. Dan kita akan diberikan kekuatan insya Allah. Kalau sahur kita ini mengakhirkan. Nah, puasanya Nabi itu kalau sahur diakhirkan. Jadi kira-kira Bapak, ini dalam hadis Bukhari Bu ya, disampaikan oleh sahabat Anas, ternyata dulu Nabi ketika sahur, antara sahur sampai buka atau sampai azan subuh, itu sekitar jarak antara membaca 50 sampai 60 ayat. Berapa Bu? Membaca 50 sampai 60 ayat. Jadi kira-kira kalau bacaan normal, lancar, 50 sampai 60 ayat itu kira-kira 15 sampai 20 menit. Jadi sebelum subuh. Nah, itu ternyata waktu terbaik kalau sahur diakhirkan. Nah, kita sempurnalah. Jadi jangan sahur diawalkan, sahur jam 12 malam. Wajar kita jam 10 pagi sudah lemas. Sahurnya jam 12 ya, 12 malam. Maka sahurnya diakhirkan. Nabi itu sangat sayang kepada kita. Banyak beristighfar pada waktu sahur ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kita kalau ada sahur, kita peluang untuk mendapatkan banyak-banyak istighfar. Karena ada keistimewaan khusus di waktu sahur ini. Memperbanyak zikir dan doa. Ya. Jadi kalau kita habis sahur, sebelum sampai kita menjelang subuh, banyak-banyak doa. Karena Allah Subhanahu wa taala secara khusus jadi turun ke langit dunia, lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa akan aku beri. Dan itu di sepertiga malam terakhir dan setiap malam. Di sepertiga malam terakhir, Allah berkenan untuk langsung turun ke langit dunia, lalu kemudian mengijabah hamba-hambanya yang meminta. Jaga lisan. Ibu-ibu sekalian, jadi puasanya para nabi itu bukan saja puasa perut dan kerongkongan. Tapi lisannya pun turut berpuasa. Matanya turut berpuasa. Kakinya turut berpuasa. Nah, telinganya turut berpuasa. Nah, ini puasa orang-orang yang para anbiya ya. Maka Nabi sebutkan apa? Puasa itu perisai. Mestinya harus menjadi perisai. Jadi kalau maka jangan berkata keji, jangan berkata kasar, jangan berkata kotor. Subhanallah. Fala yarfuth wala yajhal. Maka kalau ada orang yang berpuasa, mulutnya masih tajam, masih suka melukai hati orang, padahal orang sedang puasa, maka sesungguhnya dia membatalkan nilai puasanya itu. Dia lupa bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi spirit utamanya adalah kita mampu mengendalikan dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ini ya Ibu sekalian, kita menjaga anggota badan dari perbuatan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Jadi tidak hanya, jadi semuanya. Maka Nabi mengingatkan apa? Bisa jadi orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagian puasanya kecuali lapar dan dahaga, kata Nabi. Laisa la yanalu rubba shaimin hadduhu min siyamihi, kata Nabi. Ya. Betapa banyak orang yang berpuasa dapatnya hanya apa? Al-ju'u wal atash. Lapar dan haus dahaga. Rugi. Sudah lapar, nggak ada pahala. Nah, nggak ada pahala. Kenapa? Lupa dengan spiritnya. Spiritual puasa itu ternyata mengendalikan. Maka mengendalikan dari semua anggota tubuh, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menyegerakan berbuka. Nah, ini puasanya Nabi. Nah, Nabi itu kalau buka cepat. Hadisnya Bukhari Muslim. Ya, dalam riwayat ini Ibu, Bukhari Muslim.
Ya, manusia senantiasa mendapatkan kebaikan manakala mereka menyegerakan buka. Jadi kita dicatat oleh Nabi, engkau masih dalam kebaikan. Artinya Ibu, kalau kita ini nggak segera berbuka, meski Pak Ustadz saya masih mampu, sampai waktu jam 9 pun juga saya masih mampu. Bukan tambah pahala, malah berkurang pahala kita. Ya Bu ya. Jadi bahkan kalau ada orang yang puasa sampai 24 jam Bu, ada Bu ya. Puasa sampai 24 jam. Apa puasa apa itu? Kalau orang Jawa bilang puasa apa namanya? Apa Bu Eva ya? Kalau orang Mutih. Melayu apa sebutannya itu ya? Orang puasa sampai 24 jam ya. Ada itu Ibu-ibu sekalian, puasa yang begitu. Itu nggak ada pahala sama sekali. Jadi karena memang puasa itu harus ada mengikuti contoh. Bukan senang-senang kita begitu loh. Ya, tapi kita harus mengikuti contoh. Oh, ternyata Nabi ketika maghrib langsung buka puasa. Baru beliau sholat. Nah, jangan sholat dulu. Baru kita buka. Enggak. Buka dulu. Walaupun hanya seteguk 2 teguk air. Baru laksanakan sholat. Maka menyegerakan buka. Membaca doa. Nih, Nabi Sallam. Doa yang mana? Ini yang diajarkan Nabi adalah Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rawahu Abu Dawud. Jadi bacaannya apa? Zahabat dhama'u, hilang dahagaku. Wabtallatil uruqu, urat-urat kerongkongan sudah terbasahi. Wa thabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan pahala ditetapkan oleh Allah. Indah Bu, ininya bacaannya. Pak Ustadz itu ada yang doa yang lain itu. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Baru ditambahkan ini. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Memang ada riwayat yang lainnya mengatakan itu. Meskipun riwayat yang mengatakan ada Allahumma laka sumtu dan seterusnya masih memperdebatkan. Jadi diperdebatkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Tapi prinsipnya adalah kita berdoa, terutama doa yang ma'thur, dan juga ibu sekalian doa yang banyak apa saja. Salah satu janji dan jaminan Allah, waktu yang penuh keberkahan karena doa jarang ditolak adalah saat berbuka. Maka kalau kita waktu berbuka itu kan banyak-banyak berdoa. Jadi ini jarang ya Ibu sekalian, kadang-kadang kita lupa ini. Baik, saya ingin sampaikan Ibu sekalian, di samping dari amalan-amalan tadi ini ya, yang sifatnya sunnah, apa yang akan menyempurnakan ibadah puasa kita, ingat setiap amalan itu ada spiritnya. Apa yang kita belajar dari puasa? Keikhlasan. Apa Bu? Keikhlasan. Jadi kita mesti mengambil spirit ini. Karena ibadah puasa itu kan ibadah paling ikhlas. Hanya kita dengan Allah. Maka sesungguhnya Allah melalui puasa kita itu melatih ikhlas. Maka dalam hidup ini mestinya setelah kita rajin berpuasa, biasa berpuasa, tertata keikhlasan hati kita. Ya, Ibu sekalian, ikhlas itu apa Bu? Tidak mencari selain Allah sebagai saksi dan pemberi. Itu namanya ikhlas. Kita nggak minta-minta siapapun. Kita hanya merasa terjamin oleh Allah. Nah, jadi kalau kita ini masih ada nawaitu untuk yang lain, berarti kita masih belum ikhlas. Pak Ustadz, siapa yang bisa untuk bersih-bersih begini? Yalah, kita pun tahu Bu ya. Jadi kadang-kadang ada godaan. Yang penting pertama kita ingatkan. Pertama itu kita luruskan. Tiba-tiba setan menarik ke sana kemari. Oh, tadi sudah betul ini niatnya kita untuk thalabul ilmi. Oh, tiba-tiba mungkin muncul. Saya ingin menunjukkan muka saya lah ini. Segera untuk obati. Enggak. Jadi saya taklim bukan karena Ibu Nani, bukan karena Ibu Eva, bukan karena siapapun. Tapi kita ingin cari ridhonya Allah. Begitu. Jadi setiap kali muncul itu langsung diobati. Enggak apa-apa kalau begitu. Berarti kalau kita ini mendapatkan keadaan seperti itu, ibu-ibu sekalian, segera kita obati dan tidak pengaruh. Memanglah begitu. Setan tidak ingin kita mendapatkan nilai sempurna.
Kita waktu sholat Allahu Akbar, dah karena Allah. Tiba-tiba di tengah jalan, di tengah sholat muncul. Mantap nih sholatku. Mana ada ibu-ibu yang sholatnya seperti sholatku. Muncul. Kadang-kadang hal seperti itu kadang muncul. Udah kita segera obati saja. Yang namanya kita makhluk yang lemah. Jadi kadang kita mudah digeser. Jadi tidak masalah. Jadi insya Allah kalau kemudian ada gangguan seperti itu, bagian dari was-was dan bisikan syaitan yang harus segera kita ambil. Ibu-ibu sekalian, masalah ikhlas ini kita pelajaran pertama ya. Dari puasa kita ini belajar ikhlas ini. Pertama yang sangat ditakutkan oleh Nabi, syirik itu syirik kecil ternyata. Syirik apa Bu? Kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Pamer tadi. Pamer. Ya. Maka ibadah rahasia itu jauh lebih utama dibandingkan ibadah terang-terangan. Ya. Tapi Pak Ustadz, bagaimana kita mau sembunyi-sembunyi sholat berjamaah misal? Oh iyalah. Kalau kita sholat berjamaah ya sudah. Kita tinggal jaga niat ya. Gimana bisa sembunyi-sembunyi Pak Ustadz, kita lagi pengajian ini. Ya pengajian kelihatan semua orang. Ya sudah kita terapi hati saja. Jadi kalau memang bentuk ibadahnya terang-terangan, ya kita tinggal menjaga hati untuk tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu ibu sekalian awalnya susah tapi lama-lama nanti insya Allah ya kita akan mudah. Intinya perlu perjuangan. Ya. Orang yang paling ikhlas ini ya. Surat Al-Ikhlas Bu ya. Ibu-ibu, surat Al-Ikhlas. Nggak ada nama disebut ikhlas, tapi nama suratnya ikhlas. Ikhlaslah seperti surat Al-Ikhlas. Ya. Tidak ada kata ikhlasnya, tapi diucapkan. Ya. Selama ikhlas masih terucap, itu berarti belum ikhlas, kata orang begitu. Ya, jadi intinya, walaupun tidak disebut surat Al-Ikhlas, surat apa? Qul huwallah, mana itu Al-Qur'annya nggak ada surat ikhlasnya. Begitulah gambaran keikhlasan itu. Jadi meski nggak tampak tapi terasa. Mudah-mudahan kita bisa demikian. Kata Dunnun ini Bu ya. Dunnun mengatakan tanda ikhlas itu 3. Nah, mudah-mudahan kita belajar ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tidak ada bedanya mau dipuji dan dicela. Kira-kira bisa nggak Bu? Bismillah Pak Ustadz. Kalau kita dipuji mah gampang. Ya Bu ya. Giliran kita dicelain, nggak mampu kita, hancur hati kita. Oh, berarti kalau masih ada beda, belum ikhlas kita. Jadi antara pujian dan celaan itu mesti sama. Dipuji tidak membuat kita terbang, dicela tidak buat kita tumbang, kata orang itu begitu. Antara pujian dan celaan sama. Dan itu kalau membiasakan puasa. Nah, spiritnya itu ya Allah. Kita yang ditanamkan puasa kan keikhlasan tadi kan. Setiap kita berpuasa, salah satu yang perlu kita pastikan gelombang hati. Mau dapat pujian, nggak dapat pujian, sama. Ibu-ibu udah berdandan bagus-bagus ya. Masya Allah, cantik macam bidadari kan. Tiba-tiba suaminya datang-datang cemooh kita. Padahal kita berdandan untuk suami. Bukan pujian dari suami. Tapi malah nggak tahu diri. Udah berumur gitu masih berdandan misalkan Bu ya sudah nggak apa-apa, saya berdandan bukan karena nggak apa-apa, ikhlas ya kita dapat mungkin tidak yang semestinya misalkan begitu, nggak apa-apa kan kita karena Allah ya kan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghiraukan pandangan manusia. Nah ini namanya ikhlas, kita nggak menghiraukan pandangan, bukan karena ibu-ibu saat banyak orang sholatnya sampai 10 menit, giliran kita sholat sendiri 1 menit selesai. Macam dikejar anjing. Oh, berarti sholat kita untuk siapa ini? Kan begitu kan? Nah ini, berharap pahala di akhirat. Ini ya, berharap pahala di akhirat. Bukan pahala di dunia. Nah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita tanda-tanda keikhlasan. Nah, salah satunya juga, ibu sekalian, evaluasi dan kontrol. Jadi agar senantiasa kita tetap ya tidak bergeser, banyak beristighfar ya, lupa. Nah ini
Intinya kalau kita lupa, kalau kita kemudian Ibu sekalian jadi ya namanya manusia Bu ya, bisa terpleset, bisa terjatuh, bisa bergeser. Maka susuli dengan istighfar. Tadi kenapa ini? Kok jadi begini? Begitu ya. Kita udah niat betul, kok ternyata bengkok. Ya sudah, kita luruskan kembali. Maka sering-sering evaluasi. Ya, sering-sering evaluasi. Baik, Ibu-ibu sekalian, banyak sebenarnya ya terkait dengan spiritual puasa, di antaranya juga ada jadi menjaga kepekaan sosial ya. Jadi ibadah puasa itu betul-betul menanamkan kepada kita kepekaan sosial. Ini saya sudah habis ya, nggak apa. Jadi kepekaan sosial kita agar kita punya rasa empati, agar kita bisa meraba ya, perasaan orang. Oh, ternyata jadi orang yang nggak makan itu berat ya. Sehingga kalau kita ada orang kekurangan itu mudah kasihan, senang berbagi, senang kita untuk memberi. Jadi apa yang Allah lebihkan daripada kita. Kira-kira spiritnya ini penting karena setiap amal ibadah ibu-ibu selalu ada buahnya. Jadi kalau ibadah kita tidak membuahkan tadi keikhlasan, tidak membuahkan kedisiplinan, tidak membuahkan kesyukuran, tidak membuahkan sikap empati sosial, maka berarti kita gagal. Jadi kita gagal. Dan makanya Nabi tadi kan sebutkan kan, kalau ada orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus dahaga. Karena tidak ada pengaruh, tidak ada dampak, tidak ada perubahan dalam akhlak. Padahal apakah puasa, sholat, haji, semuanya harus berdampak kepada perubahan. Perubahan. Jadi ibadah puasa itu hanya sarananya saja. Tapi intinya adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kata-katanya menjadi lebih bijak, jadi akhlaknya menjadi mulia dan terpuji, ya. Hatinya lebih bersih. Ya. Nah ini dampak-dampak kalau ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu mungkin pemaparan 45 menit ya dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran dan pengantar untuk diskusi jikalau ada hal-hal yang ingin coba untuk disampaikan. Mudah-mudahan dari manfaatnya saya kembalikan kepada Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Didi M. Nur Haris atas tausiahnya terkait puasa, yaitu tema kita adalah mentauladani puasa para rasul. Dan alhamdulillah ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja ya Pak Ustadz. Kita insya Allah nanti sampai pukul 14.45 kita sesi tanya jawab, atau barangkali mungkin di sesi puasa ini belum ada pertanyaan, mungkin pertanyaan lain yang di luar tema ini nggak masalah ya Pak. Silakan. Baik, ya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu peserta, untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Wakil Ketua. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan dalam tausiah kita pada hari ini. Kepada Ibu, barangkali ada pertanyaan, Bu? Iya, Bu Nova. Izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Silakan Bu Nani. Ini masalah puasa ya Ustadz. Kita kan ini kaum hawa ini biasanya banyak hutangnya Pak Ustadz. Banyak hutangnya karena melahirkan atau karena ini kedatangan tamu tiap bulannya itu Pak Ustadz. Bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah kita bisa membayar puasa kita sendiri atau membayar puasa orang tua kita yang sudah meninggal Pak Ustadz? Gimana caranya membayar membayar puasa orang tua kita? Yang kedua, apakah boleh mempunyai dua niat Ustadz membayar puasa kita dalam waktu yang bersamaan dengan
membayar puasa orang tua kita. Misalkan dengan orang lain juga gitu Pak Ustadz. Dalam satu puasa 2 niat gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Langsung dijawab saja ya, Ibu Eva ya. Iya, langsung aja Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Bu Nani, subhanallah, pertanyaan luar biasa. Yang pertama terkait apakah kita membayar puasa orang tua kita yang sudah meninggal. Pertama harus kita pastikan bahwa orang tua kita punya hutang puasa. Kalau nggak punya hutang puasa ya nggak perlu kita bayar ya. Dan di antara ibadah yang dibolehkan untuk ahli warisnya membayarkan, salah satunya puasa. Ya, kalau orang tua kita pernah punya hutang puasa misalkan ya, pernah punya hutang puasa dan kita tahu hutangnya berapa hari, maka ada 2 pilihan. Boleh kita bayarkan dengan fidyah, ya Bu ya, dengan fidyah, yaitu fidyah itu memberi makan seharinya seorang fakir miskin, 1 orang saja, 1 kali makan, lauknya yang lengkap. Jadi nasi, lauk, pauk, kemudian lengkap ya. Yang lengkap 1 orang. Kita niatkan untuk membayar 1 hari yang dia tinggalkan. Boleh menggunakan itu, yaitu membayar fidyah, atau fidyahnya dengan melalui bahan makanan pokok, yaitu sekitar 1,7 kilogram untuk 1 hari yang ditinggalkan. 1,7 kilogram, yaitu 1 mud. 1 mud itu adalah 1 genggaman orang dewasa. Dulu kalau di zaman Nabi, kalau kita menggenggam telapak tangan orang dewasa, 1 kali cakupan itu, itulah 1 mud. Nah, kira-kira dikonversikan sekarang itu 1,7 kilogram. Nah, itu perharinya. Jadi boleh berupa makanan, boleh juga berupa bahan makanan pokok. Nah, kalau kita tidak mampu membayar dengan makanan, boleh ahli warisnya memuasakan. Jadi kita puasa 1 hari, kita niatkan membayar ibu kita yang punya hutang. Belum dibayar ternyata ajal sudah menjemput. Maka kita boleh insya Allah untuk ibadah puasa. Itu yang ada dalilnya. Tapi kalau sholat tidak ada Bu. Jadi kalau sholat misalkan, oh saya membayar utang sholatnya ibu saya. Tidak ada. Yang ada haji ada, kemudian puasa ada. Bayar utang puasa. Boleh kita ahli warisnya, anaknya yang kemudian memuasakan. Yang kedua tadi pertanyaannya, masalah menggabungkan. Apakah boleh kita menggabungkan puasa, menggantikan puasa orang tua kita dengan puasa kita? Tidak boleh. Maka masing-masing. Jadi pertama tidak boleh kita meniatkan mengganti puasa ibu kita, pada saat yang sama kita juga membayar qadha kita. Tidak boleh. Maka harus 1 per 1. Jadi ibunya dulu atau kita dulu baru ibu kita. Begitupun tidak boleh menggabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Tidak boleh. Jadi kita puasa qadha pas kebetulan hari Senin. Lalu kita niatkan puasa Senin sekali. Tidak sah. Kalau puasa wajib harus sendiri. Tidak boleh digabung dengan puasa yang lain. Kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh. Kita pas misalkan nanti andai kata hari Arafahnya hari Kamis misalkan. Lalu kemudian kita ada puasa Kamis. Sudah sekalian. Puasa Kamis kita niat. Puasa Arafah juga kita niat. Pas tengah bulan Ayyamul Bid ya. Hari Senin, ya sudah kita puasa Senin boleh dan niatkan juga puasa Ayyamul Bid. Para ulama kalau sesama sunnah, hukumnya boleh. Tapi kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, tingkatan yang wajib itu lebih tinggi. Nah ini yang nggak boleh ya. Jadi kira-kira kalau kita membayarkan, berarti harus kita dahulukan misalkan, bayarkan dulu orang tua, baru kita membayar utang kita. Begitu Bu, kira-kira insyaallah wallahu alam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bu Nani, terima kasih pertanyaannya. Ini Pak Ustadz di kolom chat sudah ada yang bertanya.
Ini ada dari Ibu Fauziah Dwi Selo, Kebun Pelai Hari, Kalimantan Selatan ya Pak Ustadz. Jadi wilayah kami salah satunya di sana. Ini bertanya bagaimana kalau kita sedang puasa Ayyamul Bid ya. Pada hari kedua sudah berjalan, namun pada hari ketiga itu mau musafir. Apakah puasa itu harus dilanjutkan atau gimana Pak Ustadz? Nah, kemudian langsung ada 2 pertanyaan masuk ini Pak, satu lagi dari Tambarangan, PKR Tambarangan, dari dia juga mengatakan mungkin tadi sudah terjawab ya, Ibu, cuma nggak ada, saya rasa nggak masalah saya tanyakan lagi, apakah puasa Zulhijjah boleh digabung dengan puasa Qada? 2 pertanyaan dulu itu. Keluar dulu baru usah. Baik, terima kasih. Insyaallah, subhanallah, mudah-mudahan sehat selalu ibu-ibu sekalian ada di Kalimantan Selatan dan tempat-tempat yang lain. Jadi yang pertama, tadi kalau kita sudah niat untuk puasa sunnah, puasa Ayyamul Bid ya 13, 14, 15 atau juga boleh 14, 15, 16. Itu alternatifnya. Boleh kita pilih 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Kita sehari sudah puasa. Lalu tiba-tiba kita harus melakukan perjalanan. Oke. Jadi apakah kita tetap berpuasa atau tidak? Maka saya kembali saya senang dengan pendapat para ulama, silahkan lihat situasi dan kondisi. Jadi kalau apakah kita mau berbuka atau kita mau melanjutkan, mana yang menjadikan lebih mudah? Islam itu mudah begitu. Jadi kira-kira jangan sampai memberatkan. Kalau sekiranya memberatkan ya sudah, kita cukup yang sehari saja kemarin tanggal 13, 14 dan 15 pun kita boleh tidak berpuasa, jangankan yang sunnah begitu. Yang wajib saja dibolehkan untuk kita ganti, apalagi yang sifatnya sunnah. Jadi kita berarti Ayyamul Bidnya hanya berpuasa 1 hari saja. Pak Ustadz, tiba-tiba misalkan kita perginya hanya sehari, tanggal 13 kita puasa Ayyamul Bid, 14 kebetulan dapat perjalanan harus pergi. Pulang-pulang kita tanggal 15, bolehkah kita lanjut lagi berpuasa? Boleh. Kalau misalkan tanggal 15 kita lanjutkan puasa yang kedua kan, yang belum kita lanjutkan, tambahkan lagi tanggal 16. Boleh saja seperti itu biar klop 3 hari. Jadi sempurnanya memang Ayyamul Bid itu 3 hari. Jadi 3 hari yang paling sempurna. Tapi kalau kita mau mengambil 1 hari, 2 hari pun juga insya Allah tetap dibolehkan ya. Kita dibolehkan untuk melaksanakan puasa Ayyamul Bid. Jadi begitu ya insya Allah sesuai dengan kelapangan, kemudahan dan keluasaan kita. Jadi kalau misalkan khawatir memberatkan di perjalanan, maka yang utama adalah berbuka. Tapi kalau kita yakin tidak mempengaruhi dalam perjalanan kita, boleh kita tetap melanjutkan puasa. Jadi kita lihat situasi dan juga kondisi. Bagaimana puasa Dzulhijjah tadi ya? Kalau tidak salah, puasa Dzulhijjah digabung dengan puasa qadha ya. Ya. Jadi Ibu, kalau Dzulhijjah digabung dengan qadha, maka tidak sah. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Tapi kan kita ingin dapat fadilah Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah ya sudah, kalau memang seperti itu, dahulukan yang wajib dulu saja. Dahulukan yang wajib karena kita menepati pas membayarnya di bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah ini semua amalan dilipat gandakan bahkan sampai menandingi jihad fisabilillah. Semua amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang harus kita ambil kesempatannya. Sholat kita, puasa kita, majelis taklim kita, zikir kita, semuanya lebih baik daripada berjuang di jalan Allah. Ini kesempatan yang emas ya, yang harus kita kita manfaatkan. Nah, kalau kita mau memilih qadha di bulan Dzulhijjah, mudah-mudahan kita menepati momentum keberkahan dari waktu, yaitu bulan Dzulhijjah, tapi tidak boleh digabung. Saya kira itu ya, insyaallah wallahu a'lam bishawab. Ya. Makasih Ustadz. Jadi Ibu Fauziah dari Kebun Pelai Hari dan Ibu Pujiati Swito ya dari PKR Tambarangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz dapat lebih memperluas wawasan kita tentang puasa yang Ibu-Ibu tanyakan. Selanjutnya ini ada satu lagi Pak Ustadz. Ini dari Ibu Koridea
Saya mungkin dipin nanti ya sama host. Dia bertanya, bolehkah ibu menyusui membayar puasa Ramadan dengan berpuasa, tidak dengan membayar fidyah karena sudah tidak lagi menyusui? Baik. Ya. Pertama, ya langsung saja ya ibu-ibu sekalian. Dengan ibu-ibu menyusui ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau kita rujuk dengan ayat-ayat tentang puasa itu kan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit dan mereka bepergian, maka fa iddatum min ayyamin ukhar. Bilangan hari yang lain, wajibnya qadha. Yang sakit yang ada ada harapan sembuh, dan orang yang musafir itu nggak boleh bayar fidyah. Bagi mereka adalah qadha. Tapi wa 'alal ladzina yutiqunahu. Adapun orang yang tidak mampu. Siapa yang tidak mampu? Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Orang tua yang sudah tidak lagi mampu untuk berpuasa. Maka fidyatu ta'amu miskin. Nah, ini baru bayar fidyah. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Nggak disebutkan dalam Al-Quran wanita menyusui. Maka sebagian mengatakan, oh ibu-ibu yang sedang menyusui, maka mereka itu disamakan dengan orang sakit. Maka kalau disamakan dengan orang sakit, wajibnya qadha. Wajibnya qadha. Tapi juga ada yang mengatakan, oh ibu-ibu yang menyusui itu sama dengan orang yang nggak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Berarti bayar fidyah. Maka saya cenderung dengan pendapat mana yang menjadi mudah. Kalau mudahnya dengan qadha, qadha. Tapi kalau mudahnya dengan fidyah, fidyah lah. Jadi fidyah, silahkan. Tapi kalau memang pilihan, memang para ulama lebih cenderung untuk ke membayar dengan qadha. Jadi kalau misalkan sudah tidak lagi menyusui dan lain sebagainya, maka yang paling utama, kalau nilai keutamaan Bu ya, nilai keutamaan peringkatnya itu qadha baru fidyah. Fidyah hukumnya boleh. Tapi kalau kita membayar dengan fidyah pun insya Allah sudah mencukupi dari qadha kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Saya mau menyambung nih Pak Ustadz. Ya, silakan, Mengqada Bu. puasanya itu bolehkah setelah, artinya sudah bukan di tahun itu Ustadz. Misalnya ketika anak sudah lebih dari umur 2 tahun atau tahun-tahun Ya. berikutnya baru sempat mengqada. Karena ada saya jumpai ibu yang pada saat dia melahirkan katakanlah 2 orang anak, dia pada saat itu sudah memfidyah tapi ingin merasakan kembali, dia ingin melakukan niat mengqada. Sehingga kalau 2 orang anak dia mengqada selama 30 hari tapi dengan niatnya putus-putus gitu Pak Ustadz. Nah, artinya itu bolehkah di tahun berikutnya mengqada puasa itu? Baik. Silakan, itu aja Terima Pak Ustadz. kasih. Ya, jadi Ibu sekalian, prinsip membayar hutang itu segera. Ya, prinsip bayar hutang itu segera ketika sudah jatuh temponya. Nah, batas waktu kita itu adalah sampai ketemu Ramadan berikutnya. Jadi kalau misalkan kita Ramadan tahun kemarin nih, kita ada hutang, berarti sebelum Ramadan tahun depan, 1444 Hijriah harus sudah terbayar. Ya, itu prinsipnya seperti itu dalam kitab-kitab fikih. Nah, bagaimana kalau sampai ada orang yang mereka membayarnya sampai bertemu dengan beberapa Ramadan, lewat beberapa Ramadan, ketemu 2 kali Ramadan, 3 kali Ramadan, dia sengaja tidak membayarnya. Kalau dia tidak tahu, oke. Tapi kalau yang sudah kita katakan bahwasanya kalau para ulama katakan, kalau sampai lewat dengan Ramadan berikutnya, maka dia mendapatkan denda. Yang pertama, qadha-nya tetap wajib, sama membayar fidyah. Jadi double jadinya. Jadi double. Jadi ini pendapat para ulama demikian untuk agar kita tidak menganggap biasa. Jadi tidak menganggap biasa. Oleh karenanya diusahakan ya. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi ya sudah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan yang lalu,
Dan yang akan datang tentu harus kita lebih berhati-hati. Berhati-hati. Jadi kewajiban mengqadha dan bayar utang itu sifatnya segera, sehingga jangan sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita masih ada waktu hingga pukul 14.45 untuk sesi tanya jawab. Ini saya juga ingin bertanya ini Pak Ustadz. Jadi bagaimana hukum atau nilainya ya Pak Ustadz jika ada maaf seorang ibu dia berpuasa di setiap hari atau tanggal kelahiran anaknya. Katakanlah setiap tahun dia begitu anaknya ulang tahun, saya berniat karena hari ini tanggal hari lahir anak, maka saya ingin berpuasa. Nah, itu termasuk ke dalam amalan yang seperti apa, Pak Ustadz? Apakah tidak mengada-ngada atau apa? Baik. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, pertama begini Ibu sekalian, kita berpuasa apakah di hari kelahiran kita atau di hari kelahiran anak kita atau di hari kelahiran siapapun. Prinsipnya kita begini. Jadi bahwa ketika kita mendapatkan hari sesuatu yang membahagiakan, boleh-boleh saja kita bersyukur dan berbahagia. Syukurnya kita ungkapkan dalam bentuk ketaatan. Maka itu yang benar ya. Jadi berbahagia dan syukur atas nikmat yang Allah karuniakan itu kita tambahkan dengan ketaatan. Apakah sholat, apakah puasa, baca Qur'annya, zikirnya. Hukum asalnya itu boleh. Jadi hukum asalnya adalah boleh. Jadi maka Nabi ketika beliau berpuasa pada hari Senin, kenapa beliau berpuasa pada hari Senin? Ternyata beliau katakan apa? Ini hari kelahiranku. Aku dilahirkan pada hari Senin. Jadi boleh-boleh saja kita kalau kemudian mengingat hari kelahiran kita, tentu ini nikmat. Karena di hari inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita di dunia dalam keadaan sehat, sempurna, tak kurang suatu apapun, maka kesyukuran itu sesuatu yang hak bagi kita. Nah, tanda syukur yang benar adalah dengan menambah ketaatan, tambah sholatnya pada hari itu, kita bersedekah misalkan pada hari itu, atau kita pun juga berpuasa, boleh saja. Tetapi, nah ini ada tetapinya ya, jangan jadi rutinitas. Gitu ya, jangan jadi rutinitas. Artinya khawatir kalau kita tetapkan setiap tanggal lahir anak kita, kemudian kita berpuasa, nah itu nanti bisa jadi bid'ah karena perlu ada sebuah dalil khusus di mana menganjurkan bahwa kalau ada hari kelahiranmu atau kelahiran anakmu maka lakukan puasa. Nah, maka bagusnya itu tidak kita rutinkan. Mungkin tahun ini kita tanda syukurnya dengan nambah puasa. Tahun depan misalkan kita syukurnya ngundang ibu-ibu yang lain datang ke rumah, misalkan buat masak atau buat apa gitu. Boleh. Tahun berikutnya misalkan kita wujudkan, oh ini hari saya berangkat umroh misalkan. Jadi beda-beda tanda syukurnya. Jangan dengan satu bentuk ya amalan tertentu yang kita khususkan puasa saja. Khawatir ini. Ada kekhawatiran kita. Walaupun hukum asalnya adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Karena sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat umur ya. Tapi ada kekhawatiran kalau kita khususkan, lalu kita tetapkan selalu berpuasa setiap hari kelahiran kita, setiap hari kelahiran anak-anak kita, khawatir masuk ke dalam bid'ah. Itu amalan yang tidak ada ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengkhususan waktu tertentu untuk ibadah tertentu. Nah, itu yang kita takutkan. Itu saja mungkin Bu Eva yang kita khawatirkan. Wallahu a'lam. Jadi takut terkultuskan ya Pak Ustadz ya. Jadi, Ya. Jadi betul. Barangkali ibu-ibu lain ada yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu beberapa, ya kira-kira 10 menit lagi. Ini jadi saya asik ini bertanya, Pak Ustadz ingin bertanya lagi nih akhirnya. Terkait puasa kafarat ini Pak Ustadz. Puasa kafarat tadi, kalau Pak Ustadz sampaikan bahwa membatalkan ya, mematahkan atas niat-niat kita tadi. Nah, kadang-kadang kan kita nggak sadar nih Pak Ustadz dalam perlakuan sehari-hari
pernahkah kita terucapkan hal-hal yang tidak baik gitu, menyakitkan orang, dan kita ingin menghapuskan atau dosa-dosa yang lalu. Kita ingin menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk itu, lalu tapi kita nggak tahu nih Pak Ustadz, yang mana yang pernah kita lakukan. Nah, untuk menjaga-jaga itu, siapa tahu yang lalu kita pernah melakukan di luar kesadaran, lalu contoh misalnya saya mau berniat dengan melakukan puasa kafarat selama 3 hari. Niatnya itu tadi Pak Ustadz, bahwa siapa tahu yang lalu pernah melakukan tanpa kita sadari. Itu Pak Ustadz. Baik. Jadi, Bibi sekalian, puasa kifarat ini puasa sebagai denda atas beberapa tindakan-tindakan, terutama di dalam sumpah. Ini ada namanya kifarat sumpah. Kemudian li'an, sumpah, kemudian zihar. Zihar itu kita menyamakan punggung istri dengan punggung ibu kita. Itu namanya zihar. Itu kifaratnya juga bisa puasa. Kemudian juga orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, kifarat. Itu nama puasa kifarat di situ. Jadi puasa kifarat. Kalau kita untuk sumpah, jadi sumpah misalkan kita bersumpah sesuatu, lalu ternyata sumpah itu sebenarnya isinya nggak baik, maka kita wajib untuk membatalkan. Lakukan yang lebih dianjurkan. Walaupun harus membatalkan sumpah, iya. Konsekuensinya apa? Nah, kita bayar puasa 3 hari. Kan begitu kan? Atau puasa orang yang haji ini kan, orang haji lagi sedang umroh misalkan, lalu melakukan tindakan-tindakan yang bisa membatalkan, cabut misalkan rambutnya atau pakai wangi-wangian, atau dia membunuh binatang dan sebagainya, kan ada kifaratnya. Puasa 10 hari kan, 7 hari, 3 hari dilaksanakan di Mekah, 7 harinya dilaksanakan di tanah air. Nah, itu namanya kifarat. Jadi kifarat ya. Atau kita zihar. Zihar ini sama dengan menggauli istri siang hari bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut. Karena memang berat resikonya. Jadi itu namanya puasa kifarat. Tapi kalau misalkan dosa-dosa kita secara umum bukan karena dosa sumpah, bukan karena kita melanggar pada waktu ihram ya, haji dan umroh, tidak karena kita zihar, tidak juga karena kita menggauli istri di siang hari bulan Ramadan, bukan karena itu, maka sifatnya umum. Kita mungkin pernah berbuat dosa, tapi kita tidak sadar, kita tidak tahu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghapuskan semua amal-amal soleh? Jadi semua amal soleh itu insya Allah menghapuskan dosa-dosa yang lalu yang kita sadari atau tidak. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka niatkan selalu ibu-ibu sekalian saat kita laksanakan sholat, niatkan ya Allah mudah-mudahan menjadi penghapus masa lalu. Misalkan ketika kita puasa sunnah nanti ini, puasa apa saja? Termasuk amalan-amalan ketaatan kita, entah sholat, entah puasa, baca Quran, entah sedekah, entah apapun amal-amal soleh, sisipkan mudah-mudahan ya Allah, ini menutup masa lalu yang aku tidak tahu. Jangan-jangan ada yang masih belum terhapus. Karena engkau menjanjikan bahwa amal soleh itu akan menutup keburukan-keburukan kita. Jadi kalau itu sah, nggak masalah. Termasuklah juga kalau kita mau puasa niatnya untuk itu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau kita niat puasa kifarat khusus, maka minimal tadi itu. Puasa kifarat itu hanya ada pada sumpah, zihar, kemudian juga denda dalam orang-orang yang melanggar denda ketika di haji dan umrah, itu saja disebut dengan kifaratnya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi ada waktu-waktu tertentu ya yang disebutkan kifarat itu ya, Pak Ustadz. Ya, ada jenis amalan tertentu yang dilanggar. Tapi tidak ada misalkan kita tadi berbuat dosa yang secara umum ya, kita semuanya pernah berbuat dosa secara umum, lalu kita melakukan entah atau bukan sholat ya, di puasa kifarat tadi nggak ada. Tapi kalau sholat taubat ada. Nah, sholat taubat kan kalau itu ada, ya bagusnya yang sholat taubat. Jadi kalau kita merasa pernah melakukan satu amalan dosa yang kita takut begitu ya, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sudah kita lakukan sholat taubat 2 rakaat sebagai bentuk pertaubatan nasuha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masih ada dasarnya kalau itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Barangkali ibu-ibu lain ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, saya rasa waktu sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Saya sebelum penutup saya akan sampaikan sedikit kesimpulan ya Pak Ustadz yang barangkali bisa mengingatkan kembali tentang apa amalan spirit dari amalan puasa. Jadi Ibu dapat saya simpulkan sedikit, mohon maaf Pak Ustadz kalau misalnya kurang, bahwa setiap kali kita beramal, perhatikanlah atau jagalah kualitasnya, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang melihat segala amalan baik kita. Dan kemudian salah satu amalan tersebut adalah puasa, yang mana puasa adalah cara tercepat dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kuncinya adalah bahwa spiritual puasa itu adalah keikhlasan. Allahu alam, itu yang bisa saya simpulkan Ustaz, mudah-mudahan tidak menyimpang dari tema kita. Baiklah ibu-ibu, tanya jawab telah kita laksanakan dan mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang sehingga menambah wawasan kita tentunya dalam amalan ibadah puasa. Dan selanjutnya kepada Ustadz Didik kami ucapkan terima kasih atas paparannya. Insya Allah ini akan menjadi wawasan kami bertambah dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini amal soleh, amal jariah, amal yang baik untuk Ustadz dan untuk kami semua. Dan terakhir sebelum kita foto bersama untuk mengakhiri acara ini, kami mohon kesediaan pada Ustadz untuk menutupnya dengan doa penutup. Kepada Ustadz, saya persilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, segala puja serta puji kami panjatkan di hadapan-Mu ya Allah atas nikmat, karunia, rahmat, kasih sayang, terutama taufik-Mu ya Allah atas hidayah, iman dan Islam. Allahumma ya Allah, karuniakan kami ketetapan hati, tunjukkanlah kepada kami kebenaran adalah kebenaran adanya. Berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah untuk dapat menjalankannya. Tunjukkan pula kepada kami yang salah adalah kesalahan adanya. Jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah daripada kehidupan kami. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha melihat, cintakan kami dengan kebajikan, cintakan kami dengan amal saleh, hiasi kami ya Allah dengan akhlakul karimah. Hanya kepadamu semata tempat kami mohon, hanya kepadamu semata ya Allah tempat kami minta. Kasihanilah kami ya Allah sebagaimana Engkau mengasihi kami, sebagaimana Engkau telah ayah bunda kami mengasihi kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan kedua orang tua kami, ampunkan seluruh kerabat-kerabat kami, ampunkan rekan, sahabat, handai tolan ya Allah, dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Himpun mereka ya Allah seluruhnya dalam ampunan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di dunia ini dalam kasih sayang, dalam kebaikan, maka kumpulkan kelak ya Allah kami dalam surga-Mu ya Allah. Berkahi ya Allah kehidupan kami, berkahi ya Allah umur dan usia kami, berkahi ya Allah rizki yang telah Kau karuniakan kepada kami, berkahi ya Allah keluarga kami, karuniakan kepada kami ya Allah pasangan hidup yang akan menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikan anak-anak kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan mereka anak-anak yang salih dan salihah. Karuniakan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Jauhkan mereka dari seluruh fitnah dunia dan akhirat. Jadikan mereka ya Allah anak-anak simpanan kami yang kelak nanti akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Akan meneruskan ya Allah amal-amal soleh kami dan mendoakan kami ketika kami telah tiada ya Allah.
Allahumma ya Allah, hanya kepadamu tempat kami mohon, hanya kepadamu ya Allah tempat kami minta. Jadikan majelis kami ini ya Allah majelis yang Engkau redai, majelis yang mendatangkan rahmat kasih sayangmu dan ampunanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan ya Allah majelis kami tanda bukti kedekatan kami di hadapanmu, niat dan tujuan kami ya Allah untuk mencari redha-Mu semata ya Allah di hadapan-Mu. Karuniakan kepada kami ampunan, keberkahan, keselamatan, kesabaran, keteguhan hati ya Allah dalam menghadapi berbagai macam ya Allah guncangan dan dinamika di dalam kehidupan ini. Hanya kepadamu ya Allah kami bertawakal dan hanya kepadamu semata ya Allah kami berserah diri. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Pak Ustadz Didi atas doa yang dipimpin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Mendengar, mengabulkan doa-doa dan harapan kita pada hari ini semuanya. Baiklah ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Khairun-Nisa yang dirahmati Allah, tibalah kita pada penghujung acara pengajian kali ini, yaitu adalah foto bersama. Dan untuk foto bersama ini kami juga mohon izin kesempatan ini kami mohon kiranya Ustadz Didi masih berkenan untuk berfoto bersama dengan kami. Baik ibu-ibu, kita akan lakukan foto bersama. Jadi silakan kepada ibu-ibu semua untuk dapat mengaktifkan kameranya. Dan saya akan ambil foto sebanyak 3 slide. Ya, kita akan mulai ya ibu-ibu. Baik, sudah siap semuanya. Saya akan hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, kita pindah ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ke slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan demikian, setelah acara foto bersama tadi, kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairun-Nisa, juga kepada Ustadz Didi M. Nur Haris, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Maka dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula acara pengajian virtual kita pada hari ini, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Atas nama panitia yang bertugas, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Nani, terima kasih Ibu Yus, ibu-ibu semua yang hadir dalam pengajian ini. Insya Allah kita bertemu di pengajian berikutnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Ku sadari engkau sanggup mengambil kembali karuniamu, dan ku coba selalu mengingat takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari